Pak Deki. Oleh penasehat khusus Presiden RI bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh, Said Iqbal menemui sejumlah buruh di kawasan Marunda Cilincing, Jakarta Utara. Said Iqbal mengatakan akan turun langsung menindaklanjuti informasi mengenai isu pemutusan hubungan kerja atau PHK di Tokopedia dan TikTok untuk memperoleh fakta sebelum pemerintah mengambil langkah lebih lanjut. Menurut Said Iqbal, sektor ekonomi digital memiliki karakteristik yang berbeda dengan industri manufaktur sehingga setiap persoalan ketenagakerjaan harus dilihat secara komprehensif. Tapi kalau masalahnya adalah karena situasi pasar di mana mereka kan istilahnya money burn, membakar uang. Kalau itu kemudian membuat mereka merugi, tentu kita akan diskusi hak-hak buruhnya. Tidak boleh dilanggar. Demikian. Sebelumnya rumor tentang pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap 90% karyawan Tokopedia dan TikTok ramai beredar di media sosial. Dalam waktu dekat, Said Iqbal menargetkan dapat bertemu dengan para pekerja Tokopedia dan TikTok bersama Kementerian Ketenagakerjaan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi yang terjadi dengan tetap menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Bak kotak Pandora yang terbuka, tersangka korupsi MBG bertambah lagi. Kejaksaan Agung kali ini menetapkan Lalu Muhammad Iwan sebagai tersangka ke-7 dalam pusaran korupsi MBG. Kejagung menyebut Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional ini terlibat korupsi penjualan ompreng atau food tray. Modusnya, perwira polisi aktif berpangkat Brigadir Jenderal itu mencari calon mitra untuk mendirikan dapur MBG. Syaratnya, mereka wajib membeli ompreng kepada perusahaan PT SGI. Belakangan terungkap PT SGI ternyata perusahaan yang sengaja ia dirikan. Jadi perannya adalah pada tahun 2025, saudara LM ini meminta saksi YCS dan RD mendirikan suatu perusahaan ya, dengan tujuan sarana untuk melakukan penjualan alat berupa food tray kepada calon mitra SPBG dengan harga yang sudah ditentukan oleh tersangka LMI ya. Walaupun sudah menetapkan 7 orang tersangka, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Boyamin Saiman menyebut jumlah tersangka korupsi MBG kemungkinan akan bertambah. Boyamin juga mendesak Kejagung tidak hanya menetapkan tersangka, tetapi juga harus bisa mengembalikan kerugian uang negara. Jadi ini masih banyak yang harus jadi tersangka, karena banyak yang dimanipulasi, banyak yang dikorupsi, mulai dari titik dapur, pengadaan motor listrik, ompreng, mungkin CCTV, mungkin diduga juga terkait dengan pengadaan pakaian, pengadaan tablet, segala macam. Itu sudah seharusnya Kejaksaan Agung menyasar semua yang terlibat dalam korupsi MBG dan BGN. Karena apapun ya, untuk pertama tujuan utamanya adalah pengembalian kerugian negara. Karena kalau tidak disasar nanti pengembalian kerugian negara akan minim. Penetapan Lalu Muhammad Iwan menambah jumlah petinggi Badan Gizi Nasional yang menjadi tersangka pencuri uang MBG. Sebelumnya, Kejagung sudah lebih dulu menangkap Ketua BGN Dedan Hindayana dan 2 wakilnya, Sony Sonjaya dan Lodewi Kusum. Menyusul 3 tersangka lainnya dari pihak swasta, yakni Asep Yusuf Somantri, Glory Harimasi Hombing, dan Andri Mulyono. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah Kejagung menetapkan polisi aktif berpangkat Brigadir Jenderal Lalu Muhammad Iwan sebagai tersangka korupsi MBG, Korps Adiaksa menyebut ada dugaan keterlibatan oknum anggota TNI aktif dalam pusaran korupsi MBG. Kejagung menyebut oknum TNI berpangkat kolonel itu berinisial BU. Di dalam tubuh Badan Gizi Nasional, BU memiliki jabatan ganda, yakni sebagai Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran dan Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK. Sebagai petinggi di Badan Gizi Nasional, BU diduga ikut kong-kali-kong mengatur penggelembungan harga barang dan jasa, termasuk pengadaan sepeda motor listrik yang jumlahnya mencapai 21.801 unit. Walaupun sudah menemukan keterlibatan oknum TNI, namun Kejagung tidak bisa serta-merta memproses BU karena masih berstatus TNI aktif. Penanganan terhadap oknum tersebut, yaitu saudara BU, itu dilaksanakan secara koneksitas
bersama dengan penyidik pada Jaksa Agung Muda Militer. Jadi perkara itu termasuk sepeda motor ya, pengadaan sepeda motor itu karena ada keterlibatan oknum TNI aktif. Mendengar anggota yang diduga terlibat korupsi MBG, Mabes TNI langsung buka suara. Kapuspen TNI Brigjen Muhammad Nas menyebut terkait masalah BU akan berkoordinasi dengan Kejagung. Jika terbukti korupsi, maka BU akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum. Dalam lingkaran korupsi MBG, Kejagung telah menetapkan 7 orang tersangka, 4 orang petinggi Badan Gizi Nasional, 3 lainnya dari pihak swasta. Tim Liputan Ainus melaporkan. Hakim belum juga mengetuk palu untuk sidang pra-peradilan pertama Roy Suryo. Mantan Menpora itu sudah mengajukan sidang pra-peradilan kedua. Kali ini, Roy dan kuasa hukumnya menggugat penetapan dirinya sebagai tersangka fitnah ijazah Jokowi berdasarkan pasal 32 Undang-Undang ITE. Kami ingin melihat apa sih bukti yang dimiliki oleh mereka. Dan meskipun kami belum menerima surat dakwaan untuk Mas Roy, tapi berkaca dari surat dakwaan Bu Tifa yang kemarin sudah dibacakan dan terbuka kepada umum, kami menilai bahwa penggunaan pasal 32 Undang-Undang ITE dalam perkara pidana ini karena ancaman pidananya berat. Itu 8 tahun. Ya. Ternyata itu jauh sekali dari faktanya. Upaya Roy Suryo kembali mengajukan sidang pra-peradilan kedua ditanggapi miring lawannya. Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan menyebut upaya itu hanya akal bulus Roy Suryo saja untuk menghindari sidang pokok perkara. Hal ini kurang relevan dipandang secara logik. Kenapa demikian? Dikarenakan objeknya sudah berpindah. Ya, objek penetapan tersangka itu sekarang meningkat menjadi salah satu dari tersangka juga sekarang menjadi terdakwa. Artinya kurang relevan untuk dilakukan prapit lagi. Bahwa hal tersebut mengulur-ngulur waktu dan buang-buang energi saja. Sementara itu, pakar hukum pidana menilai sebagai tersangka Roy Suryo memiliki hak untuk mengajukan sidang pra-peradilan, asalkan pokok perkara utama belum masuk ke meja persidangan. Nah, karena itu sepanjang Roy Suryo belum diadili, ya, belum diadili di pengadilan, ya, maka dia masih punya kesempatan untuk mempersoalkan itu, ya, mempersoalkan upaya paksa yang dilakukan oleh para penegak hukum. Apakah itu penetapannya sebagai tersangka, apakah itu penggeledahannya, pemanggilannya, penahanannya, ya, penangkapannya. Nah, itu bisa semua dipersoalkan di pra-peradilan. Jika tidak ada aral melintang, sidang pra-peradilan kedua Roy Suryo akan berlangsung 10 Juli mendatang. Tim Liputan Ainus melaporkan.